Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mendengarkan sebuah renungan bagi kita semua. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Suatu ketika sahabat Nabi Ibnu Mas'ud mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ayul amali abdalu, ayul amali ahabbu ilallah Ta'ala. Tolong beritahu aku, yaitu amalan yang nantinya bisa menjadikan kita selaku hamba Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Ibnu Mas'ud tentang amalan-amalan yang dapat menjadikan kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan amalan yang pertama, yaitu as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Ketika kita selaku hamba Allah, banyak di antara kita yang mengaku Islam, tapi mereka enggan untuk melaksanakan salat. Banyak mereka yang mengaku dirinya adalah hamba Allah, ia Islam, namun mereka termasuk kategori orang-orang yang lalai dalam sholat. Karena mengapa? Salah sesuatu ibadah yang sangat ringan ditinggalkan oleh manusia adalah meninggalkan sholat. Ketika kita sibuk dengan pekerjaan kita, ketika kita sibuk dengan bisnis kita, jangan sampai kita pernah meninggalkan sholat. Karena sholat adalah as-salatu imanuddin. Sholat adalah tiang agama. Maka sesibuk apapun kita harus senantiasa sholat di awal waktu. Bila perlu kita melakukan sholat berjamaah di masjid. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, maka pahalanya berbeda dengan orang sholat sendirian. As-sholatul jamaah khairu min sholatil fardhi. Seseorang yang melakukan sholat berjamaah, pahalanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan orang sholat secara sendiri-sendirian. Maka dengan perkara sholat ini, sudah selayaknya bagi kita untuk mengerjakan semaksimal mungkin sholat berjamaah, untuk mengerjakan semaksimal mungkin sholat di awal waktu. Hayya 'alas shalah, begitu panggilan sholat datang, maka tergerak hati kita untuk melaksanakan sholat, menyeru pada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawailul lil musallin, maka dijelaskan dalam Al-Quran, maka celakalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Orang yang tidak sholat pasti lebih celaka. Karena mengapa? Karena orang yang sholat saja maka dikatakan fawailul lil musallin, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia kafir. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Ibnu Mas'ud, qultu summa ayyu, dia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan tahu kepadaku apa amalan yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua.
Ketika kita masih memiliki kedua orang tua, maka sudah selayaknya bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena dengan berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kita akan mendapatkan surga. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, tidak pernah membantah kedua orang tuanya, menuruti kehendak orang tuanya selagi itu benar di jalan Allah, maka insya Allah surga akan menantinya. Kita tidak perlu repot-repot untuk mencari jalan masuk surga jauh-jauh, tapi sudah ada jalan masuk surga dekat dengan kita. Maka dikatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Ketika kita diseru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikaitkan dengan setelahnya, yaitu kita berbakti kepada orang tua kita. Salah seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa aku harus berbakti? Ummuka, kepada ibu. Kemudian kepada siapa lagi? Ummuka, ibumu. Kemudian kepada siapa lagi? Ummuka, ibu. Barulah ayah. Maka peranan penting bagi kita, jangan fala taqul lahum ma'uf. Jangan sekali-kali kita mengatakan perkataan yang menyinggung perasaan kedua orang tua kita. Adalah suatu perkataan, apalagi sampai kita membantah kedua orang tua kita, karena sesungguhnya surga yang paling dekat ada di rumah kita. Ketika seorang sahabat, ketika seorang teman kita yang sudah kehilangan kedua orang tuanya, mereka bersedih. Ditanya oleh teman-teman yang lain, mengapa engkau bersedih? Apakah engkau tidak bisa melihat kedua orang tuamu? Betul, tapi dengan segala keikhlasan hati nuraninya, pada dasarnya kita telah kehilangan surga. Kepada siapa lagi kita akan berbakti ketika orang tua kita sudah meninggal dunia? Maka kita memperbanyak mendoakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena beliaulah yang telah mengandung kita, membesarkan kita, terutama untuk ayah yang telah mencarikan nafkah kepada kita, menghidupi keluarganya. Maka peran orang tua jangan sampai kita hianati. Maka dengan segala penuh hati kita harus berbakti kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga, para pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada, qultu ya Rasulullah, Ibnu Mas'ud meminta amalan yang ketiga yang dapat menjadikan ia disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Tidak semua orang bisa melakukan jihad. Ketika kita mendengar jihad, apakah kita harus berperang? Apakah kita harus pergi ke Israel untuk melakukan jihad, membunuh para Zionis Israel? Tentu tidak. Tapi dengan jihad yang dimaksud, dengan kita membantu para saudara-saudara kita yang di sana, dengan kita menyalurkan tenaga, sumbangan, mendoakan, maka itu adalah bagian daripada jihad. Jihad yang kita miliki banyak sekali beragam macam jihad, tapi dengan jihad tersebut tidak semua orang mampu bisa terjun kepada jihad. Maka dengan itu kita harus berjihad bisa di rumah. Kita berjihad, berbakti kepada orang tua adalah jihad. Kita belajar menuntut ilmu dengan sukarela, dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan adalah jihad. Kita membantu para fakir miskin, mengulurkan seluruh bantuan tangan, tenaga kita, pikiran kita, memerangi orang-orang kafir. Itu adalah bagian daripada jihad. Tiga amalan inilah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mengamalkan amalan yang telah dijanjikan, ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya kita akan mencapai sebuah tujuan, yaitu menjadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, kita salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, tidak pernah membentak orang tua, tidak pernah mendurhakai kedua orang tua kita. Kemudian al-jihadu fisabilillah, yaitu kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, demikianlah tausiah singkat ini, semoga bermanfaat. Wa qafanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.